Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan sistem endokrin. Nama saya Apriana Nabila Nurrohmah, NIM 2205130, kelas 24 Prodi D3 Rekam Medis. Berikut ini adalah gambar sistem endokrin di wanita dan laki-laki. Pineal, kelenjar endokrin kecil yang terletak di pusat otak. Hipotalamus, struktur kecil di dasar otak yang mengatur pertumbuhan tulang dan jaringan. Pituitari atau hipofisis, kelenjar endokrin berbentuk oval kecil yang berlokasi pada dasar otak atau di bawah hipotalamus. Tiroid, kelenjar endokrin terbesar di leher, berfungsi menstimulasi metabolisme dari sel-sel tubuh. Paratiroid, kelenjar kecil yang terletak di belakang kelenjar tiroid. Timus, kelenjar kecil yang terletak di dada di bagian atas di bawah tulang dada, merupakan bagian dari sistem limfatik. Adrenalin, bekerja saat kondisi stres. Pankreas, kelenjar pencernaan yang menghasilkan berbagai enzim. Ovari, yaitu tempat pembentukan ovum. Testis, yaitu tempat pembentukan sperma. Hormon dan kelenjar endokrin. Hormon, zat kimia yang disekresikan ke dalam darah oleh satu atau kelompok sel, menimbulkan efek fisiologis pada sel tubuh lain atau reseptor. Fungsi hormon, memberikan sinyal ke sel target yang selanjutnya akan melakukan suatu tindakan atau aktivitas tertentu. Cara kerja hormon. Parakrin, efek di sel sekitar atau melalui difusi. Autokrin, efek di sel penghasil atau melalui difusi. Endokrin, efek di sel yang jauh atau melalui sirkulasi atau sistem peredaran darah. Kelenjar hipofisis disebut master of gland atau kelenjar pengendali karena menghasilkan hormon yang mengatur kelenjar hormon yang lain. Hormon yang dihasilkan hipofisis yaitu gonadotropin, FSH, LH, somatotropin atau GH, tyrotropik atau TSH, kortikotropin atau ACTH, prolaktin, MSH, antidiuretik atau ADH, oksitosin. Berikut ini adalah contoh gambar kelenjar hipofisis. Yang dijelaskan ada hipotalamus, hipofisis anterior, dan hipofisis posterior. 2. Kelenjar tiroid atau gondok. Kelenjar gondok menghasilkan hormon 1. Tiroksin, yaitu meningkatkan metabolisme energi. 2. Kalsitosin, mencegah pengeroposan tulang atau menurunkan kadar kalsium dalam darah. Berikut ini adalah contoh gambar kelenjar tiroid. Yang dijelaskan ada laring, trakea, dan tiroid. 3. Kelenjar paratiroid berfungsi untuk meningkatkan kadar zat kapur dalam plasma darah dengan cara 1. Meningkatkan penyerapan kalsium dari usus. 2. Reabsorpsi kalsium dari ginjal. Berikut ini adalah contoh gambar kelenjar paratiroid. Yang dijelaskan ada epiglotis, faring, trakea, dan kelenjar paratiroid. 4. Kelenjar anak ginjal. Bagian kortek atau kulit ginjal menghasilkan hormon 1. Aldosteron, yaitu meningkatkan penyerapan kembali ion Na dari ginjal. 2. Kortisol, yaitu mengatur respons stres, meningkatkan tekanan darah, meningkatkan kadar gula darah. 3. Androgen, yaitu bahan baku testosteron. Berikut ini contoh kelenjar anak ginjal. 5. Kelenjar timus terletak di dalam mediastinum atau rongga di antara paru-paru kanan dan kiri, di belakang tulang dada, menghasilkan hormon timus. Fungsi kelenjar timus yaitu 1. Mengaktifkan pertumbuhan badan. 2. Mengurangi aktivitas kelenjar kelamin sebagai imunitas tubuh. Berikut ini adalah contoh gambar kelenjar timus. 6. Pankreas
Di pankreas terdapat pulau Langerhans, sel alfa yaitu menghasilkan hormon glukagon yang berfungsi mengaktifkan enzim untuk menguraikan glukagon menjadi gula darah. Sel beta menghasilkan insulin yang berfungsi untuk mengubah glukosa menjadi glikogen. Berikut ini gambar pankreas. 7. Kelenjar testis terletak di bagian intestinal testis, dibentuk oleh sel-sel Leydig dan menghasilkan hormon. 1. Hormon relaksin yaitu mengatur relaksasi otot-otot yang berkaitan dengan sifat kelamin. 2. Hormon testosteron yaitu mengatur pembentukan sperma dan ciri kelamin sekunder pria. Berikut ini gambar kelenjar testis. 8. Kelenjar ovarium menghasilkan dua macam hormon. 1. Hormon estrogen atau hormon-hormon folikuler dihasilkan oleh folikel the graft atau folikel matang. 2. Hormon progesteron corpus luteum atau jaringan kuning di dalam ovarium. Berikut ini adalah contoh gambar kelenjar ovarium. Sifat-sifat hormon. 1. Hormon setempat hanya berpengaruh pada organ setempat, misal A. Sekretin atau dinding duodenum yaitu pankreas. B. Kolekistikinin atau usus halus yaitu kandung empedu dan pankreas. Pembagian hormon. Struktur biokimia. 1. Steroid, 2. Amin, 3. Protein. Kelarutan. 1. Larut air, peptida, protein, dan katekolamin. 2. Larut lemak, 1. Steroid dan tiroid. Patofisiologi sistem endokrin. Gangguan pada kelenjar endokrin. 1. Gangguan kelenjar hipofisis. 2. Gangguan kelenjar tiroid. 3. Gangguan hipersekresi adrenal. 4. Pankreas, metabolisme glukosa, dan diabetes mellitus. 1. Hormon kelenjar hipofisis dibagi atas 1. Adenohipofisis atau anterior pituitary FSH, LH, ACTH. 2. Neurohipofisis atau posterior pituitary. Contoh beberapa gangguan pada kelenjar hipofisis: gigastisme, akromegali, dan hipotuitarisme. Berikut ini adalah contoh gambar akromegali dan gigastisme. 2. Kelenjar adrenal. Kelenjar ini terletak di superior ginjal. Kelainan ini terkait dengan meningkatnya androgen adrenal. A. Maskulinitas pada wanita dewasa. Tanda-tanda. 1. Hirsutisme yaitu mengalami pola pertumbuhan rambut tubuh pria. 2. Suara berat. 3. Otot lengan dan tungkai berkembang. 4. Payudara mengecil. 5. Menstruasi mungkin terhenti. B. Pseudohermafroditisme pada bayi perempuan yang ditandai dengan pertumbuhan genitalia eksternal pria. Berikut ini gambar pseudohermafroditisme. C. Pubertas prekok pada anak laki-laki prapubertas. Gejala pubertas prekok antara lain suara menjadi berat, tumbuh jenggot, penis membesar. Berikut adalah contoh gambarnya. D. Penyakit Addison atau hipoadrenalisme. Penyebab pada 30% penderita kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat kanker, amiloidosis atau penumpukan pati pada jaringan tubuh, tuberkulosis. Pada 70% penderita lainnya, penyebabnya tidak diketahui, tetapi para ahli menduga bahwa kelenjar adrenal mengalami kerusakan akibat reaksi autoimun. Berikut adalah penyakit Addison. 3. Gangguan kelenjar tiroid. Hipertiroid, contoh penyakit grave, kondisi medis yang ditandai dengan kadar hormon tiroid yang berlebihan akibat produksi berlebihan oleh kelenjar tiroid. Penyakit gondok, benjolan yang cukup besar pada leher bagian depan atau samping. Goiter adalah pembesaran pada kelenjar tiroid. Hipotiroid yaitu kretinisme. 4. Gangguan kelenjar pankreas, contoh penyakit diabetes mellitus. Gejala diabetes: mulai haus dan lapar, sering kencing, berat badan menurun, lelah dan mengantuk. Gejala lain yaitu mudah terkena infeksi, luka sulit sembuh, sering kesemutan, sering timbul bisul, penglihatan kabur, dan infeksi jamur dan gatal, terutama di sekitar kemaluan. Hiperglikemia, diabetes mellitus, penyakit yang disebabkan gangguan hormonal, melibatkan metabolisme karbohidrat, di mana seseorang tidak cukup memproduksi insulin atau tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi dengan baik.
Glikosuria atau adanya gula dalam darah dapat menyebabkan poliuri, pengeluaran air seni berlebih akibat diuretik osmotik, polidipsi, rasa haus yang berlebihan sehingga terjadi dehidrasi, polifakfi, keseimbangan kalori negatif sehingga menimbulkan rasa lapar yang berlebihan. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat.